Oke, selamat datang kembali di channel Sekilas Horor. Terima kasih sudah menengok video kami. Pernah gak sih kalian punya seorang sahabat yang kemana-mana selalu bersama, tinggal bersama, bahkan kalian punya mimpi atau sesuatu yang ingin dilakukan di kemudian hari gitu loh. Jadi kalau kalian memang punya janji kepada sahabat Anda, ya semoga cepat dilaksanakan ya. Bukan apa? Karena yang akan kita bawa pada kesempatan kali ini adalah terkait persahabatan. Gimana ceritanya? Kita langsung aja masuk ke sana. Ceritanya gini, ada 5 orang pemuda. Mereka itu sudah merencanakan pendakian selama beberapa bulan. Hingga tibalah mereka mendaki. Mereka mendaki sama-sama, menghabiskan waktu bersama, suka dukanya mendaki bersama, hingga mereka turun sampai base camp dan pulang. Namun, ada fakta mengejutkan. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka baru menyadari ada berita bahwa salah satu dari 5 pemuda yang mendaki bareng itu ada yang sudah meninggal. Padahal mereka mendaki bersama-sama nih. Tapi ternyata salah satu dari mereka ada yang meninggal. Cerita kali ini berdasarkan kisah nyata dari seorang pendaki dari Purwokerto bernama Ozi. Dan kisah ini juga pernah viral pada tahun 2021 karena beliau menjadi narasumber di salah satu podcast horor terbesar di Indonesia. Pada akhir tahun 2020, Oji mendapatkan pesan dari temannya yang dari Jakarta bernama Eko. Yang pada intinya Eko mengajak Oji untuk naik Gunung Sumbing bersama 4 orang temannya. Pada tanggal 1 Januari 2021, Eko, Aldo, dan Adi berangkat dari Jakarta menuju ke Purwokerto untuk bertemu dengan Oji. Sesampainya mereka di Purwokerto, mereka mendiskusikan terkait kesiapan dari logistik dan juga jalur pendakian. Pada akhirnya mereka memutuskan pendakian via Gajah Mungkur di Desa Lamukan, Wonosobo. Hari itu mereka memang hanya berempat, kurang satu anggota lagi yaitu Bagus. Karena Bagus itu orang Purworejo dan niatnya mau nyusul ketika mereka sudah sampai di base camp. Pada tanggal 2 Januari 2021, mereka berempat berangkatlah dari Purwokerto ke Desa Lamukan, Wonosobo. Sesampainya mereka di base camp, ternyata Bagus sudah datang duluan. Ya, mereka setelah ketemu ya biasalah pertemuan antara para pendaki, saling sapa dan saling bersalaman. Tapi di hati kecil Oji ada yang sedikit mengganjal. Loh, kok Bagus bisa datang duluan ya? Padahal ini kan jalur pendakian baru. Bahkan di Google Map pun belum ada. Setelah sholat Jumat, mereka berlima berangkatlah dari base camp menuju ke terminal pelayanan dengan menggunakan ojek. Sesampainya di terminal pelayanan, mereka berlima berdoa untuk keselamatan dari awal sampai nanti mereka pulang ke rumah. Berangkatlah mereka berlima dari terminal pelayanan menuju pos 1. Saat perjalanan tidak ada kendala, tidak terjadi apa-apa. Hingga sampai pos 1 itu waktu asar. Kembali Oji mengingatkan teman-temannya untuk sholat asar terlebih dahulu atau mungkin mereka mau istirahat. Dan ternyata teman-temannya memutuskan untuk istirahat. Sementara Oji dia memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Jadi posisi Oji sholat itu, ini Oji terus di belakangnya tepat itu ada Bagus, lalu baru Eko dan teman-teman lainnya. Jadi ketika Oji sedang sholat, ketika membaca surat Al-Fatihah, ekor matanya itu melihat ke arah Bagus spontan. Dan Bagus itu terlihat seperti gimana ya, kondisinya itu seperti orang yang ketakutan. Tapi di dalam hatinya Oji tetap berpositif thinking, mungkin Bagus lagi kedinginan. Sampailah di tahiyat akhir,
Oji salam. Ketika salam menghadap ke belakang, ternyata Bagus sudah pindah posisinya. Yang tadinya tepat di belakangnya Oji, terus di belakangnya lagi ada Eko, itu Bagus sudah pindah ke bagian yang paling akhir. Sesudah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Eko membuka diskusi. Kira-kira kita mau ngecamp di mana ya? Oji yang memang sudah berpengalaman, dia mempertimbangkan trek dan juga waktu. Oji pun menjawab, ya kalau mau ngecamp, realistisnya di Watu Talang. Karena kalau mau di kandang kidang itu sangat beresiko. Azan maghrib, mereka sampai di Watu Talang. Oji menyempatkan untuk sholat terlebih dahulu, sementara teman-temannya mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mendirikan tenda. Setelah selesai mendirikan tenda, mereka semua bermaksud menghangatkan badan dengan cara membuat kopi, susu, ataupun sekedar air hangat. Yang bertugas untuk memasak pada saat itu adalah Oji. Dari kejauhan, terdengar suara Bagus. Mas, aku air hangat aja. Setelah airnya masak, Oji pun menghidangkan semuanya kepada teman-temannya, tak terkecuali Bagus pada saat itu yang hanya minta air hangat. Alangkah terkejutnya semua yang ada di situ ketika air yang baru saja dihidangkan oleh Oji pada saat itu langsung ditenggak habis oleh Bagus. Ketika ditanya sama teman-temannya, Gus, panas dong itu, kan baru mendidih. Tapi dijawab oleh Bagus bahwa Enggak kok, airnya masih dingin. setelah selesai berbincang-bincang, mereka berlima beristirahat. Bagus satu tenda dengan Oji, sedangkan Eko bersama dua teman lainnya. Ketika lagi enak-enaknya tidur, jam 11 malam, Oji kebangun karena ada panggilan alam. Dia mau buang air kecil. Tapi alangkah kagetnya Oji ketika dia bangun, Bagus sudah tidak ada di tenda yang harusnya ada di sebelahnya. Oji yang saat itu bingung, dia membangunkan teman-teman yang lainnya untuk mencari Bagus. Setelah dicari-cari, ternyata Bagus berada di bawah gapura Gajah Mungkur, sedang bersedekap dan melihat ke arah kota. Itu yang sedang dia lakukan. Setelah ketemu, dia diajak lagi ke dalam tenda sama teman-temannya untuk tidur lagi. Dan ternyata kejadian tersebut tidak hanya satu kali. Dalam satu malam itu, kejadian tersebut terulang selama 2 kali. Pukul 4.30, Oji membangunkan teman-temannya untuk melaksanakan sholat subuh, sekaligus persiapan untuk summit, dengan estimasi waktu ke puncak antara 4-5 jam lagi. Setelah semuanya dirasa siap, mereka berlima pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di waktu pungkuran, semuanya mengabadikan momen untuk bersuah foto. Kecuali Bagus, dia tidak mau berfoto sama sekali. Dalam pikiran Oji, oh mungkin karena masih di pos 3, kalau di puncak mungkin Bagus baru mau nanti mengambil foto. Singkat cerita, mereka berlima berhasil menuju puncak Sumbing. Mereka bergembira sembari bersuah foto lagi. Di sela-sela suah foto, Oji mendengar percakapan antara Eko dan juga Bagus. Lu beneran gak mau ngabadiin momen bersama kita, Gus? Ini kita lagi di puncak Sumbing loh. Masa gak mau sih? Enggak, Mas. Enggak. Jawab Bagus. Pada saat itu, selain menyoroti tingkah laku Bagus yang aneh, Oji menyoroti raut muka Bagus pada saat itu yang benar-benar pucat. Pada saat di puncak itu kondisi muka Bagus benar-benar pucat. Oji mengingat padahal pada waktu di pos 3 kondisi muka Bagus itu masih biasa, masih seperti orang biasa lah. Tapi ketika di puncak itu sangat-sangat pucat. Oji pun mengonfirmasi kepada Bagus pada saat itu.
Mas, kondisi aman ya? Aman kan? Dijawablah kalau ya bagus. Aman, aman mas, aman.